Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sedulur ISK. Dalam kesempatan ini, saya Jarwani Linda akan membawakan ISK Podcast bersama dua narasumber hebat, yaitu dari MAN 1 Kudus. Mungkin terlebih dahulu diperkenalkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari ISK yang kami hormati, alhamdulillah saat ini kami bisa bergabung di ISK. Kami dari MAN 1 Kudus, dari bagian kurikulum. Nama saya Nakibul Arif di kurikulum MAN 1 Kudus. Ya. Makasih. Kalau ini Bapak atau Mas nih? Masih muda sekali. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya teman-teman di kantor manggilnya Mas, tapi kalau murid-murid saya manggilnya tetap Pak. Tetap Pak ya. Mau enggak mau harus Pak. Nggih. Nama saya Arif Nur Adianto. Di kantor biasanya saya ngajarnya di riset bidang robotika. Ini langsung sama pembimbing risetnya ini. Nah, ini panggilannya sama-sama Pak Arif ya? Atau beda gitu di sekolah? Kalau saya Pak Nakib biasanya. Oh, ini Pak Nakib, yang ini Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif. Mau dipanggil Mas atau Pak nih? Mas Arif. Oh, aja ya. Karena masih muda kayaknya, seumuran nih. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, bahwasanya kemarin MAN 1 Kudus ini meraih juara robot pengolah sampah nih. Itu benar ya Pak? Di finalisnya. Finalis yang juara pada saat di BRIN LIPI. Di BRIN LIPI itu prosesnya seperti apa Pak? Kira-kira dari awal sampai namanya sekarang benar-benar muncul di mana-mana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang MAN 1 Kudus niki berarti di risetnya Mbak nggih. Iya, di riset. Di riset ini agak cerita latar belakang sedikit enggak apa-apa nggih. Niki di MAN 1 Kudus sebenarnya ada dua keunggulan. Ini dimulai di sekitar 2018. Itu kita coba buat keunggulan nggih, bukan cobalah, merintis lah karena perkembangan pendidikan sampai saat itu memang butuh inovasi Pak nggih. Butuh inovasi, kami coba rintis dan buat keunggulan, yaitu satu di tahfidzul Quran, dua di riset itu istilahnya kelas unggulan. Kita langsung buat dua kelas. Jadi yang ikut di event lomba riset ya memang dari anak-anak kelas itu, kelas risetnya itu. Kalau anak tahfidzul Quran kan memang dia fokus di hafalan Qurannya. Iya, yang hafalan. Jadi kalau kami di istilahnya ikut awal pelaku itu seolah-olah gini, ada hal yang agak memang satunya doakan, yang satunya lomba. Ini berarti ibaratnya dalam kata ya ikhtiar sama tawakal gitu ya Pak. Betul sekali ngoten niku. Jadi kami merasakan begitu. Jadi seolah itu kalau istilah Jawanya ada hal-hal yang tidak sebaik, tapi itulah yang kami terima, moga-moga berkah ya. Terus di saat itu kita mulai buat wadah, sehingga wadahnya di kurikulumnya kita langsung kita rombak, terutama di strukturnya Mbak. Di strukturnya langsung kita rombak ya, lumayan total itu. Nah pas pada saat 2018 itu di Kemenak itu ada KMA 183 sama 184. Itulah yang pas delalah itu. Jadi kita mulai rombak, ada KMA baru. Nah, KMA baru itu untuk mewadahi agak kurang tepat. Setelah setelah itu ada SK Dirjen. Kalau nggak salah nomornya itu 6982. Itu SK Dirjen. Itulah yang kami pakai sampai sekarang. Jadi di tahfidz maupun risetnya Mas Arif ini kami tempatkan di Mulok, Mulok. Jadi kami jujur ini kalau di reguler, jadi kita punya regulernya itu hanya 51 per minggu. Jadi 51 jam per minggu. 51 jam itu terus pulangnya sudah 2:30 Mbak. Terus kalau di unggulan kita 56 berarti pulangnya jam 4:20, tambah 5 jam ya. Iya.
Nah itu kita ambil 10-nya itu untuk kegiatan risetnya ini Mas Ari. Jadi anak kita wadahi itu 10 jam itu kita buat 2 jam kali 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Jumatnya untuk pramuka. Karena wajib pramuka, kalau nggak pramuka nggak boleh. Harus pramuka. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Alhamdulillah dari pengelolanya langsung di pembimbingnya nyaman. Anak sampai 4 tahun ini alhamdulillah nyaman, prestasi alhamdulillah berganti 2 kepala masih nyaman. Jadi kita insya Allah insya Allah ya berganti di unsur pimpinan ganti, insya Allah sistem kita tetap jalan seperti itu. Moga-moga bisa nyaman. Berarti ini bisa dikatakan ketika pemimpinnya ganti malah pemimpinnya yang ikut regulasinya ya Pak. Ya, mau enggak mau. Iya mau enggak mau. Tapi ya kalau untuk kebaikan bersama ya enggak masalah sih. Kita sampaikan kalau kita seperti ini Pak. Tapi alhamdulillah mendukung, karena dulu juga sekarang Pak Taufik dulunya asalnya orang Man Sami Mawon sama saja jadi memahami tentang kita jadi memang mungkin agak beda dengan sekolah yang lain, tapi ya demi kebaikan lah. Tadi kan disenggol sedikit nih bahwasanya untuk yang riset ini dibuat khusus sebagai mulok. Kiranya dalam mata pelajaran itu yang minat berapa banyak Pak, atau memang kita ambil dari yang sekiranya berprestasi gitu? Ya, dari awal di PPDU nih Mas ya. Kalau penyaringan siswa yang masuk di riset itu kita awali di PPDU Mbak. Jadi sejak awal ketika mereka mendaftar di MAN 1 itu mereka harus milih mau daftar di program yang mana. Kan ada program reguler, terus unggulan riset sama unggulan tafid. Nah jadi di awal itu langsung milih dia langsung milih gitu. Dan tesnya juga beda tesnya harus siap tesnya. Nah, terus nanti kalau di program riset itu di MAN 1 ada program riset boarding sama non boarding, terus sama satu lagi yang riset di bidang sosial. Jadi setiap tahun ajaran itu di risetnya ada 3 kelas. Ada namanya sendiri loh Mbak. Kalau yang di IPA namanya SIP, ada logonya sendiri. Science and Innovation Program. Kalau yang IPS SHIP. Apa Mas? Social Humaniora Intensive Program. Terus yang satunya apa tadi Pak? Yang tafid. Tafidul Quran ada singkatannya nggak Pak ini? Tafidul Quran PTN gitu. Pondok Tafid Nurul Quran. Semuanya punya logo dan punya seragam. Jadi kalau dia pada acara khusus, wah bangga pakai. Jelas sekali bangga lah Pak. Kalau kemana-kemana dia pakai identitas itu unggulannya dia. Berarti tapi tetap ya ketika masuk itu peminatannya banyak sekali ya Pak. Alhamdulillah Mbak. Jadi di PPDU ya mulai banyak. Nanti yang PPDU nggak diterima dan dia memenuhi syarat untuk masuk di reguler, nanti dia bisa masuk di reguler. Kira-kira seberapa banyak sih Pak siswa di MAN 1 angkatan seperti yang diterima gitu? Yang baik dari yang khusus tadi, yang dari riset terus kemudian yang reguler itu seberapa banyak siswa yang diterima? Kalau yang jelas yang keunggulan ya per kelasnya kan 36 Mbak. 36 berarti kali 3. Kali 2. Kali kan per kelasnya 2. Oh iya, per kelasnya 2 berarti 72. Sama satu yang tafid 72 144. Yang tafid tambah yang SHIP satu kelas ya. Jadi 5 ada 5 kelas keunggulan. 5 kelas kali 30 intinya lah ya. 36. Banyak sekali ya Pak. Belum nanti yang regulernya. Jadi regulernya berarti 8 kelas. Ada 8 kelas. Kemudian dalam proses pembelajarannya ada metode khusus enggak? Mungkin terlebih yang riset ini nih, yang riset sainsnya nih. Ya jelas Mbak. Kalau yang pagi kan jelas dia mengikuti seperti kelas reguler ya. Nanti setelah dia jam ke 8 dia akan break dulu, istirahat satu jam pelajaran. Dia akan persiapan untuk kegiatan risetnya itu ganti
ganti kostum, Mbak. Iya, ganti kostum. Dia Beratnya ya, kostum lapangan lah ya, ya. kostumnya riset tadi. Ya. Terus dia mulai kegiatan riset itu pembelajarannya biasanya tidak di kelas. Tergantung ini. Kalau Mas Arif sukanya di lab digital dia. Lab digital ada yang kalau dia pas punya proyeknya itu ke arah yang kemarin juara di BRIN itu biologi, dia langsung ke lab biologi. Jadi nanti pembimbing yang ngarahkan dan pembelajarannya tidak pembelajarannya seperti main-main aja dengan pembimbingnya jagung-jagung itu. Saya kalau lihat enak ya, jagung-jagung kadang di lapangan buat apa. Dia proyeknya apalah tergantung. Ini baru proyek apa Mas? ISPO. Iya, ada ISPO dari pengusulan 15, Mbak. Nanti kalau ISPO itu diselenggarakan oleh yayasan atau di SMA ya Eduversal. Ya itu semacam ya lumayan besar itu. Kalau kemarin kita juara itu rekomendasinya ke Amerika. Yang pertama Amerika, yang kedua terus ke Hong Kong ya. Saya saja belum pernah ke luar negeri Pak ini. Thailand 2 kali. Satu kali ke Thailand, Malaysia 1 kali ya. Ya sama riset. Ya, riset di Thailand juara 3, di Malaysia dapat emas. Riset sama gitu. Luar biasa sekali prestasinya ya. Alhamdulillah, Mbak. Tapi jika kita melihat ya, ketika kita melihat hasil yang sempurna, pasti kan ada saja proses atau perjalanannya. Nah, jauh ini ada nggak sih hambatan dalam meraih kemenangan-kemenangan tersebut, Pak? Ya, yang jelas biaya. Yang paling jelas biaya. Dulu awal-awal kita mau ke Thailand itu cari sponsor sulitnya bukan main, tapi ya ya tetap ada lah walaupun dikit-dikit kita kumpulin ya. Terus kemarin pada saat kita dapat apa itu sudah dapat dari Thailand itu malah justru kita diberi dari Jakarta, Mbak, per siswanya 10 beasiswa. Tapi langsung kena pada saat itu sebentar ada kena COVID itu. Tidak jadi berangkat. Tapi sempat berangkat ke Malaysia itu satu tim sempat berangkat. Satu tim mestinya mau ke Thailand. Thailand jadi berangkat itu. Thailand jadi. Ya. Malaysia jadi. Tinggal satu tim yang mau berangkat ya jadi ketabrak itu. Ya. Yes. Mungkin kalau nggak ada corona ya Pak, mungkin Man satu udah kemana-mana nih. Kan karena pembatasan ini jadi kayak ibaratnya terkunci lah dalam arti ya. Memang biaya itu kalau sudah rekomendasi misalkan ya California itu kita direkomendasi dari LIPI, cuma biayanya suruh sendiri. Yang dapat full itu di Man Malang karena juara satunya, yang juara duanya cukup diberi rekomendasi. Wah, kita mikir terus di ISPO kita juga rekomendasi lagi di Amerika Mas ya, tapi di Amerika dan Hong Kong kalau nggak salah. Ya itu juga rekomendasi. Ya, menyambung sedikit yang tadi Mbak, yang terkait dengan metode tadi. Kalau biasanya di pembelajaran riset di Man 1 itu metode yang kita pakai itu yang berbasis project. Jadi anak-anak itu kalau pertamanya itu kok bisa sampai tadi misalnya ada yang sampai ke grand final di lomba robotik, terus ada sampai yang di BRIN itu awalnya ya mereka mengajukan judul. Nah tentu saja sebelum dia mengajukan judul ya dari pembimbing juga mengajari caranya mencari judul, kemudian memodifikasi, terus caranya mencari referensi. Nah baru mereka mencari judul kemudian diajukan ke pembimbing. Nah nanti setelah diajukan mereka akan dapat 3 feedback Mbak. Jadi judulnya bisa diterima, ditolak, atau diterima tapi dengan catatan. Nah baru nanti setelah judulnya itu diterima oleh pembimbing, nanti baru mereka melanjutkan ke penulisan. Nah setelah penulisannya selesai, baru kita ajukan ke kompetisi-kompetisi seperti itu tadi. Proposalnya itu. Nah terus kalau yang kaitannya sama hambatan itu biasanya kalau yang sering kita alami itu ya karena siswanya itu masih siswa-siswa di masa puber ya. Jadi kadang-kadang kan moodnya itu suka berubah-ubah gitu. Kadang dia males, kadang tiba-tiba dia mutung gitu. Gitu sih. Nah, cuman dari pembimbing kan ya motivasi kita kan tidak hanya mengajar di materi saja, tapi kan kita juga berusaha mempertahankan gimana caranya motivasi siswa itu selalu meningkat, selalu dipertahankan gitu, Pak.
Berarti apa ya, untuk proses yang maksimal tuh kita nggak hanya sekedar memahami metode, tapi juga memahami karakter dari siswa-siswa tersebut ya Pak. Karena sebenarnya semua orang itu cerdas Pak. Saya memegang teguh bahwa semua orang itu punya prestasi, tapi bagaimana cara menorehkan prestasi tersebut gitu loh. Kadang memang seorang siswa itu nggak tahu kita punya prestasi apa gitu. Nah, dengan adanya mentor-mentor atau pembimbing yang bisa memahami itu, nah itu bisa berkembang semua. Dan Man Satu Kudus memegang prinsip tersebut ya, saya rasa ya. Karena gini Pak, memang betul sekali itu. Kemarin pada saat Sanawi MTS 1 ke kita itu kami juga sampaikan, nah kebenaran ini kan banyak siswa MTS 1 dan MTS 2. Sebenarnya yang Keman 1 itu bukan siswa yang terbaiknya. Jadi di SMP sama itu bukan, tapi insya Allah. Tapi kami punya keyakinan bahwa anak tersebut punya kemampuan, punya potensi di bidang tertentu. Coba kita gali, insya Allah moga-moga menjadi yang terbaik, menjadi dari bimbingan Man 1 gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya selain memajukan secara teknologi, tapi juga memahami bahwasanya tentang bermanfaat ya Pak. Ya, insya Allah. Ya, semoga pembelajaran yang ada di Man 1 ini menjadi barokah, amin ya. Amin. Dan mencerdaskan anak-anak bangsa yang siap menuju Indonesia lebih baik gitu ya. Amin. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement atau apa yang ingin disampaikan gitu. Mungkin dari Mas Arif atau yang dari Bapak Nagib ini, monggo. Monggo. Mungkin bisa ngajak ayo teman-teman kalau dan memberi motivasi kalau sebenarnya kita semua itu berprestasi gitu loh. Terima kasih. Insya Allah untuk kegiatan riset di Man 1 Kudus ini, insya Allah kami terbuka untuk belajar bersama Mbak. Jadi kami tidak merasa bahwa kita alhamdulillah lah diberi prestasi seperti ini. Tapi seandainya nanti dari teman-teman ingin gabung untuk belajar bersama, kalau di Kemenak ada istilah sahabat madrasah. Kami insya Allah selalu siap, dan apapun yang kami punya, kami berikan lah. Kami punya prinsip, pokoknya kita sampaikan aja masalah yang kita punya. Insya Allah itu maha adil, kalau kita punya kita berikan, yang nanti kita akan diberikan. Ibaratnya orang sedekah, kalau kita banyak memberi semakin berkembang. Ya memang betul Pak. Jadi setiap kita ada teman-teman, ada tamu, ada apa, kita saling share. Tidak mengurangi lah Bang, kalau namanya prestasi dan apa itu kan insya Allah yang ya awalnya kan dari kemauan dan semangat itu. Mas Arif, Mas. Mungkin Mas Arif mau menambahkan gitu. Paling hampir sama sih Pak. Jadi kalau setiap siswa itu atau setiap orang ya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga percaya kalau semua orang itu cerdas, cuman dia cerdasnya itu di bidang yang apa gitu. Mungkin itu jadi kepada teman-teman yang merasa bahwasanya sekolah madrasah itu hanya mikir akhirat aja, tapi sebenarnya tidak, bahwasanya iya kan. Maksudnya jangan pernah takut untuk sekolah di madrasah, bahwasanya kita sebenarnya sama. Bahkan di madrasah kita juga diajarkan bahwasanya untuk seimbang, maupun baik di dunia maupun di akhirat gitu kan ya Pak. Bahkan yang Tahfidzul Quran itu yang di kami itu programnya IPA, bukan agama Pak. Oh, IPA ya. IPA ya. Jadi tidak mau dia suruh ambil program agama, tidak mau IPA. Tapi memang selagi itu bisa bermanfaat ya tidak masalah ya. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan ya Pak. Saya rasa sangat cukup dan sangat informatif. Mungkin bila ada beberapa kesalahan kata dari saya atau dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.